saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Melisa Gandasari dapat hadir menemani Anda di Zona Inspirasi. Saudara, pada masa pandemi seperti saat ini, semua sektor ikut terdampak, tidak terkecuali UMKM. Berbagai stimulus telah diberikan pemerintah demi menyelamatkan UMKM yang tersebar di Indonesia. Namun, memang masih perlu perhatian lebih dalam untuk memulihkan UMKM kita. Lantas, apalagi kontribusi yang diberikan oleh pemerintah bagi UMKM? Apakah Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah tersambung dengan kami secara virtual Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki. Halo, selamat siang Pak Teten. Selamat siang, Melisa. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kami siang hari ini ya Pak ya. Baik, kita sebelum membahas mengenai peran dari pemerintah terhadap UMKM, kita bahas dulu ya Pak ya, banyak sekali usaha yang kemudian mengalami guncangan ketika pandemi ini. Boleh diceritakan kalau dari teman-teman dari UMKM sendiri seperti apa nih Pak kondisinya dengan pandemi yang sudah cukup panjang terjadi? Ya, memang harus kita akui pandemi COVID-19 ini memukul UMKM. Dan kita tahu UMKM itu 99% pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dan saya kira kalau kita lihat dari surveinya EDB itu memang 50% UMKM itu tutup usaha. Ya. Dan sisanya saya kira masih bisa bertahan. Lalu ada 88% yang memang sekarang mereka sudah tidak punya tabungan, ya. Nah, tetapi meskipun terdampak, UMKM juga berhasil melakukan adaptasi dan inovasi bisnis, termasuk mereka juga hadir di platform digital. Nah, karena itu kalau kita lihat di masa pandemi ini yang terhubung ke platform digital justru penjualannya meningkat 26%. Nah, kalau kita pakai data McKinsey dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu. Jadi ini saya kira satu hal yang bisa katakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini UMKM tetap bisa menjadi akselerator atau dinamisator bagi pemulihan ekonomi. Baik, jadi memang tadi yang cukup berpengaruh bagaimana mereka yang bisa menyesuaikan diri masuk ke digital begitu ya Pak ya, langsung berpengaruh besar terhadap penjualan dan juga usaha dari para teman-teman dari UMKM ini. Kalau dari pemerintah sendiri langkah-langkah seperti apa Pak yang dilakukan untuk membantu teman-teman UMKM ini bisa tetap bertahan? Ya, saya kira yang tadi yang kita coba bantu bagaimana kita mengatasi problem kita punya dua program untuk membantu masalah fiskal, masalah cash flow UMKM. Satu lewat program restrukturisasi pinjaman untuk mereka yang bankable dan bantuan pinjaman, bantuan kredit ya, bukan kredit lah, hibah bagi pelaku usaha mikro yang belum bankable. Lalu kami juga membantu bagaimana UMKM melakukan adaptasi dan inovasi produk mengikuti pola konsumsi baru. Ya, di mana sekarang konsumsi masyarakat di tengah pendapatan yang menurun, daya beli yang menurun, mereka lebih memprioritaskan belanja kebutuhan pokok, ya, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira penting, termasuk digitalisasi. Nah, yang tidak kalah penting, karena yang paling berat sekarang justru di sisi hilirnya, yaitu penjualan yang menurun. Ya, karena daya beli masyarakat turun, banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Nah, yang masih punya daya beli itu sekarang adalah pemerintah dan BUMN. Karena itu belanja kementerian dan lembaga
Saat ini ada 321 triliun yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden untuk dibelanjakan produk UMKM. Nah, kami sekarang sedang dalam proses percepatan bagaimana kemudahan pengadaan lewat LKPP maupun juga lewat platform digital untuk belanja kementerian dan lembaga yang di bawah 50 juta. Dan yang kedua, kami juga ada komitmen dengan Kementerian BUMN, ya, di mana belanja BUMN di bawah 14 miliar ke bawah itu sekarang sudah diperuntukkan UMKM lewat pasar digital BUMN. Nah, saya kira dari dua sisi ini mudah-mudahan kita bisa membantu UMKM untuk tetap bisa bertahan. Tetapi saya kira menjadi sangat penting kita untuk mendorong bagaimana konsumsi masyarakat yang saya kira market kita cukup besar, yaitu sekitar 300 juta orang, ini dioptimumkan untuk membeli atau belanja produk buatan dalam negeri, produk UMKM. Saya kira meskipun daya beli terbatas, kalau ini dijalankan, saya kira tetap bisa menggulirkan perputaran ekonomi di UMKM. Baik, jadi memang masih banyak teman-teman dari UMKM ini yang punya banyak potensi begitu ya Pak yang bisa dikembangkan karena masih bisa bersaing begitu dengan teman-teman dari luar negeri. Kira-kira kalau kita kulik boleh diberikan bocorannya ke teman-teman UMKM di sektor apa begitu Pak yang masih bisa digali potensinya sehingga bisa bersaing dengan barang-barang produk dari luar negeri? Ya, terutama saya kira produk-produk makanan minuman ya, dan ini memang 60% pelaku usaha UMKM adalah di sektor makanan minuman. Apalagi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja mereka diberikan fasilitas sertifikasi halal gratis. Ya, ini akan juga saya kira mempercepat bangkitnya UMKM di sektor makanan minuman. Baik. Nah, saya kira banyak yang dilakukan oleh para pelaku usaha di makanan minuman itu, yaitu melakukan inovasi produk, ya, tidak lagi misalnya menyiapkan produk siap jadi, ya, termasuk juga food, frozen food, ya, yang dikirim lewat online ke rumah. Itu saya kira sekarang karena pola perilaku konsumsinya sekarang memang orang lebih senang belanja di online. Ya. Itu juga saya kira kita penting untuk bantu mereka bagaimana melakukan proses adaptasi dan inovasi produk itu. Baik. Nanti kita bahas ya Pak, karena tadi Bapak sempat memberikan bocoran nih bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja bisa mempermudah UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ada kemudahan apa lagi dan bantuan seperti apa begitu dari pemerintah. Nanti kita bahas, tapi kita jeda sebentar ya Pak ya. Ada juga saudara di rumah, jangan kemana-mana, kami segera kembali tetap di Zona Inspirasi. Anda kembali lagi di Zona Inspirasi, masih tersambung secara virtual dengan kami di sini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Masduki. Tadi sebelumnya kami sempat membahas bagaimana teman-teman dari UMKM ini bisa kembali berusaha, bisa kembali tetap bersinar begitu di tengah masa pandemi dengan melakukan berbagai adaptasi begitu ya Pak ya. Tentunya yang juga dibutuhkan adalah bantuan dan dukungan dari pemerintah. Tadi salah satunya Bapak sempat sebutkan ada Undang-Undang Cipta Kerja yang membantu teman-teman UMKM ini untuk bisa dapat dipermudah. Ada kemudahan apa lagi Pak kemudian yang bisa didapatkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi teman-teman di UMKM? Ya, mungkin saya mau jelaskan background-nya dulu. Ya. Kita ini kan saat ini mengalami proses deindustrialisasi sudah cukup lama ya, mungkin dari 15 tahun lalu. Banyak industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang hengkang dari dalam negeri. Sementara arus investasi yang masuk juga tidak terlalu signifikan. Sehingga beban lapangan kerja mau tidak mau harus dipikul oleh sektor UMKM. Nah, saat ini UMKM itu 97% penyerapan tenaga kerja itu di sektor UMKM. Nah, saya kira kita menjadi sangat penting dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bagaimana memperkuat UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang supaya
daya serap tenaga kerjanya menjadi semakin besar. Saat ini saja kita tahu ada angka pengangguran kan lebih dari 7 juta orang. Ya, kalau ditambah dengan PHK baru di tengah pandemi COVID kan yang kalau tidak salah 3 juta, ini kan bukan tidak mudah. Nah, sementara juga angkatan kerja tiap tahun kan ada sekitar 2,9 juta orang. Nah, karena itu Undang-Undang Cipta Kerja harus dilihat ya dengan berbagai kemudahan, hulu sampai hilir, mulai dari soal perizinan, ya, bagaimana juga di pengembangan UMKM bisa tumbuh, termasuk juga pembiayaan, akses pasar, rantai pasoknya dipermudah, diperbaiki. Ini saya optimis ya, UMKM bisa menyerap angka tenaga kerja yang cukup besar, karena saya kira dengan Undang-Undang Cipta Kerja UMKM punya peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jadi saya kira jangan dilihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya akan dinikmati oleh investor besar. Menurut saya keliru. Karena yang existing hari ini, faktanya 99% pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Nah, jadi ini penting saya kira. Kalau kita mau lihat lagi lebih detail misalnya ya, dulu kan orang untuk membuat usaha ini kan sulit ya, mendirikan usaha ya. Nah, sekarang diatur lebih jelas. Jadi orang mau bikin usaha itu kalau UMKM ya cukup hanya izin nomor induk berusaha. Ya, syaratnya hanya KTP dan surat keterangan usaha di tingkat RW. Ya. Nah, ini nomor induk berusaha ini berlaku untuk semua kegiatan usaha UMKM. Nah, kecuali UMKM yang produknya misalnya menyangkut kesehatan, keamanan, ya. Nah itu perlu ada nanti tambahan sertifikasi tadi halal, lalu juga standar SNI. Tapi untuk usaha mikro dan kecil, sertifikasi halal ini sekarang digratiskan, artinya disubsidi pemerintah. Padahal ini betul-betul selama ini beban bagi UMKM ya, untuk produk mereka makanan minuman supaya bisa diserap dengan market. Kalau tanpa ada sertifikasi halal, nah ini nggak sulit menjualnya, dan untuk mengurusnya juga tidak mudah dan mahal biayanya. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja selain digratiskan, juga nanti akan ditambah lembaga yang melakukan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal itu, meskipun fatwa halalnya tetap dikeluarkan oleh MUI. Ya, yang lain saya kira pembiayaan. Nah, ini problem utama UMKM itu kan pembiayaan. Di dalam sistem perbankan konvensional, di mana untuk mengajukan kredit itu harus jaminannya harus aset, justru UMKM rata-rata tidak punya aset kan. Betul. Nah, sekarang aset bukan lagi satu-satunya untuk mendapatkan pembiayaan. Bahkan kegiatan usaha, misalnya UMKM mendapatkan order atau produknya sudah dapat akan ada jaminan dibeli oleh off-taker, ya. Ini sudah bisa diajukan untuk pinjaman ke bank, ya. Nah, lalu juga saya kira subsidi bunga, insentif pajaknya juga di 0% kan, ya, untuk usaha mikro ini. Jadi saya lihat ini akan memberi kesempatan bagi UMKM bangkit. Nah, bukan hanya dari segi pembiayaan, perizinan, insentif pajak, tapi juga marketnya, ya, akses kepada pasar. Sekarang di undang-undang ini diatur demikian rinci bagaimana tempat-tempat usaha yang strategis, misalnya di rest area di tol, misalnya jalan tol, lalu di
terminal-terminal, di stasiun kereta api, di bandara, itu tempat-tempat strategis yang dimana UMKM tidak sanggup lah menyewa tempat usaha di tempat itu. Nah sekarang justru di undang-undang ini diberikan, ya, dialokasi untuk UMKM. Ya, jadi ini saya kira satu kebijakan afirmasi pemihakan pemerintah untuk UMKM bangkit. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, belanja pemerintah pun sekarang, ya, kementerian dan lembaga, kalau nggak salah setahun itu ada sekitar 750 triliunan belanja pemerintah itu untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, 40%-nya udah diatur harus menyerap produk UMKM. Jadi saya boleh mengatakan bahwa ini Undang-Undang Cipta Kerja itu justru banyak manfaatnya, ya, faedahnya untuk UMKM. Baik. Tadi kalau memang ada angka begitu ya Pak, angka pengangguran kita masih 7 juta, kemudian angkatan kerja kita setiap tahunnya ada sekitar 2 juta lebih begitu. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah ada target dari pemerintah penyerapan tenaga kerja yang kemudian bisa diserap oleh UMKM dengan adanya undang-undang ini, Pak? Ya, tentu kita lagi hitung betul berapa ya kemampuan UMKM nanti untuk menyerap. Saat ini 97% tenaga kerja Indonesia itu diserap di UMKM. Nah, dan dalam 10 tahun terakhir, ya, ketika kita mengalami deindustrialisasi, nah pertumbuhan usaha kecil ke menengah, dari menengah ke besar itu mengalami stagnasi, ya, hampir tidak tumbuh. Nah, yang kemudian berkembang adalah usaha ultramikro, ya, ini wajar ya, karena sektor formal tidak berkembang, bahkan mengalami deindustrialisasi, lalu akhirnya orang buka warung. Ya. Jadi sekarang tuh ada sekitar 63,4 jutaan yang memang di mikro. Nah, ini yang saya kira dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang UMKM yang kecil dan menengah itu punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga kemampuan mereka untuk menyerap tenaga kerja akan semakin besar. Ya, itu. Nah, ini yang nanti kami akan coba detailkan lagi di peraturan pemerintah, bagaimana target optimis kita untuk bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak di sektor UMKM itu. Yaitu dengan melakukan scaling up dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar. Dan itu sangat dimungkinkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, kita tunggu ya Pak ya, semoga ada hasil yang positif sehingga masyarakat kita bisa terserap menjadi tenaga kerja yang lebih produktif tadi dengan adanya peningkatan dari para UMKM ini. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya, tapi kita harus jeda kembali sebentar. Setelah ini kita bahas apakah akan ada kemudahan juga dari pelindungan hukum dan yang lain sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Zona Inspirasi. Hari ini kami masih membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM di Indonesia. Masih terhubung dengan virtual dengan Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tadi kita sempat bahas ya Pak ya, berbagai bantuan dari kemudahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, mulai dari pembentukan, lalu juga permodalan dari UMKM ini. Kalau dari aspek lain mungkin dari perlindungan hukum, begitu Pak, ada yang dibantu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak? Ya, yang saya kira paling banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak, itu kan Undang-Undang Cipta Kerja itu terjadi liberalisasi investasi dan akan memukul usaha menengah dan kecil. Ya. Ini yang saya kira dari awal ketika menyusun Undang-Undang Cipta Kerja kami kawal betul, ya, karena itu di undang-undang ini misalnya dalam kebijakan investasi, ya, kami kemarin juga sudah rapor kembali dengan Pak Menko Ekonomi dan seluruh kementerian untuk memastikan jangan sampai wilayah usaha UMKM di bawah 10 miliar ke bawah ini itu diambil alih oleh usaha besar. Saya kira itu hal penting. UMKM juga perlu mendapatkan pembiayaan modal kerja dan modal investasi yang murah, ya, tidak hanya untuk lewat perbankan, tapi kita juga mengembangkan
berbagai skema pembiayaan seperti crowdfunding, ya, dana ventura. Nah, artinya apa? UMKM juga butuh investasi. Nah, kalau investasi hanya diarahkan kepada yang besar, nanti gap antara UMKM dengan korporasi itu akan semakin tajam. Ya. Nah, karena itu maka kita dorong bermitra, ya, UMKM, investor usaha besar dan menengah dengan yang kecil ini harus dimitrakan. Dan dari banyak pengalaman di dalam negeri termasuk di luar negeri, UMKM yang bertumbuh berkembang, ya, naik kelas itu yang memang bermitra dengan usaha besar. Nah, baik itu ini akan memperbaiki rantai pasok, ya, termasuk juga akses kepada market, akses kepada pembiayaan. Nah, ini yang saya kira kita harus lihat secara positif. Nah, yang harus kita bina, kita kembangkan bagaimana sekarang kemampuan profesional UMKM dalam pengelolaan usahanya ini yang kita harus betul-betul bantu. Karena itu sebagian besar saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengatur tentang pemerintah pusat dan daerah bagaimana mengembangkan kemampuan SDM, model bisnis, ya, untuk UMKM bisa tumbuh. Nah, termasuk juga startup, ya, startup terutama kita butuh saya kira mengembangkan startup dari teman-teman milenial, ya, karena kita perlu menyiapkan UMKM masa depan kita yang juga masuk ke high tech dan siap bertarung dengan produk-produk global. Ya, yang sekarang saya kira mudah masuk ke pasar di Indonesia karena kita punya perjanjian pasar bebas MEA, ya. Nah, ini saya kira kita perlu menambah jumlah wirausahawan kita yang saat ini baru 3,4%, sementara untuk menjadi negara maju itu kan harus 4% minimum. Singapura udah 9%, Malaysia udah 5%, Thailand sudah hampir 5%. Nah, kita harus mengejar, dan karena itu maka inkubasi bisnis ini sekarang menjadi pendekatan kami di Undang-Undang Cipta Kerja untuk menetaskanlah telur-telur unggul yang sekarang saya kira banyak startup di milenial. Ya, bahkan kami juga punya program membuat pahlawan digital, ya, untuk memberikan apresiasi bagi anak-anak muda yang mengembangkan inovasi platform digital untuk membantu UMKM supaya punya akses pasar yang besar. Ini di luar dugaan ada 30 inovasi baru di platform digital. Dan wilayah Indonesia 97% sudah bisa diakses oleh pasar digital. Sehingga sekarang UMKM dimanapun, di pelosok manapun, termasuk misalnya yang memproduksi sayur, buah-buahan, nelayan kecil, itu sekarang sudah bisa terhubung ke pasar nasional maupun pasar global. Jadi kita harus melihat ini secara optimis, ya, secara optimis. Dan kalau ini semua pihak kita menjalankan, ya, secara serius dan benar Undang-Undang Cipta Kerja ini, sekali lagi saya optimis UMKM bisa tumbuh berkembang sehingga penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih besar dari saat ini yang sudah 97%. Jadi kita nggak usah khawatir lah, ya, dengan investasi asing begitu. Kita justru perkuatlah ekonomi domestik kita. Banyak negara di luar negeri pun yang maju juga berbasis pada ekonomi UMKM, bukan konglomerasi. Jadi kita seperti perlindungan hukum juga diberikan, ya, untuk koperasi. Sekarang kemudahan untuk mendirikan koperasi juga gampang. Dulu hanya 20 orang, sekarang 9 orang juga bisa. Untuk koperasi sekunder juga hanya perlu 3 koperasi. Ya, lalu juga tadi bagi pemula itu kita betul-betul permudah. Nah, bantuan hukum juga yang tidak pernah selama ini dibahas, ya, untuk UMKM. UMKM kan nggak bisa bayar lawyer mahal lah, ya, nggak bisa bayar, nggak mungkin lah ketika ada konflik dengan vendor mereka, dengan off-taker mereka, dengan bank, ya, dengan berbagai pihak,
dengan hak cipta misalnya, ya kan? Itu juga dibantu ya Pak ya? Ya, di undang-undang ini diperjelas, dibantu. Baik. Masalah haki ya, hak cipta gitu. Wah, ini bahkan kita berikan insentif. Baik, gitu. baik. Jadi memang sudah jadi, banyak dukungan yang diberikan, sudah banyak stimulus yang diberikan begitu ya. Kembali kepada para pelakunya sendiri, kita harus bisa beradaptasi, harus bisa terus optimis begitu ya Pak ya, walaupun di tengah pandemi kita bisa tetap bangkit jika kita bisa belajar terus dan memanfaatkan bantuan yang sudah ada. Waktunya sudah habis nih Pak Teten, maaf sekali mungkin masih banyak yang ingin disampaikan, tapi kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul bisa mendorong UMKM kita tetap maju, supaya nanti ke depannya juga bisa menyerap banyak tenaga kerja kita. Terima kasih ya Pak Teten. Sama-sama, terima kasih. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga saudara bagi Anda yang sudah menyaksikan Zona Inspirasi hari ini. Semoga informasi tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Saya Melisa Gandasari harus pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.